Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rukmana Putri dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Sejarah Hukum Arbitrase. Yang pertama, pengertian hukum arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian arbitrase adalah cara-cara menyelesaikan hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare atau dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kekuasaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama. Antara lain, menurut Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan diberikan oleh para pihak yang mereka pilih. Menurut Haji Priyatna Abdul Rashid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan suatu peradilan permanen, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan suatu peradilan permanen, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang kedua. Sejarah hukum arbitrase. Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan yang bersengketa secara internasional dimulai pada penghujung abad ke-18 yang ditandai dengan lahirnya Treaty pada tanggal 19 November 1794
Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini terjadi tata cara perubahan yang mendasar mengenai penyelesaian sengketa dengan internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dilakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara prakteknya menjadi arbitrase internasional yang didasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama dan sering mengecewakan. Penyelesaian cenderung dipengaruhi kepentingan politik karena arbitrase mempunyai upaya penyelesaian sengketa dengan yang bersengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni, NIM 190101021102 dari Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah semester 4. Kali ini saya akan melanjutkan sejarah hukum arbitrase yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari hukum arbitrase. Yaitu pada tanggal 3 Desember tahun 1977, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. Nah, berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 yaitu anggaran dasar BANI. BANI adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa Kadin Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal perdagangan dan industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Artinya, BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain selayaknya lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian, BANI itu diharapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur dalam memutuskan perkara yang dihadapinya nanti. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui, di mana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu di Indonesia sendiri arbitrase mempunyai sejarah yang cukup panjang, sebab arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum secara perdata Belanda, hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya RV yang diatur dalam pasal 615 sampai 651. Di Indonesia
pun minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Perkembangan tersebut sejalan dengan arah globalisasi yang dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku, yaitu pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik yang cepat, efisien, tuntas, arbitrase pun menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Nah, biaya arbitrase pun juga lebih terukur karena prosesnya lebih cepat, dan keunggulan lainnya pun adalah putusan yang serta-merta dan mengikat. Selain sifat yang rahasia di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan berdasarkan pada asas timbal balik putusan-putusan arbitrase, yaitu putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri atau di luar Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Di antaranya di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain sebagainya dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsilasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Adapun mengenai keputusan yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, mengenai keputusan arbitrase internasional dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase asing atau internasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau aturan terdapat dalam bab 6 pasal 65 sampai dengan pasal 69. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing internasional seperti yang telah diatur dalam Konvensi New York tahun 1958.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.